Shalom semuanya, saudara-saudara terkasih, baik yang berada di Bait Benaya ini, beribadah masing-masing dengan tempat duduk yang berjauhan, dan juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Tentu tetap ada semangat, ada sukacita. Bagaimana Bapak Ibu semua, saudara? Apakah kebutuhan masih tetap ada dan tercukupi? Ada? Makan, minum, pakaian, semua, ya? Betul. Mazmur mengatakan, walau dalam lembah bayang-bayang maut, shadow of death, Yahweh dalam firman yang mengatakan, gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghiburkan kita. Amin, puji Tuhan, saudara. Ya, baiklah, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini dengan tema keselarasan seluruh karya Elohim. Sesuai dengan tema utama Benaya tahun 2020, Light to Shine. Nah, kita masuk kepada huruf L-nya. Kepada huruf H-nya, H, yaitu harmoni. Kita terjemahkan selaras atau keselarasan. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab suci kita surat Roma pasal ke-8 ayat ke-28. Roma pasal 8 ayat ke-28. Dan dikatakan demikian, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, perhatikanlah frasa atau kalimat mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Atau dengan kata lain, ketika Elohim bekerja dalam segala sesuatu, berarti kita tahu bahwa Dia ada dalam setiap hal-hal peristiwa yang terjadi. Amin. Baik peristiwa itu menyenangkan, baik peristiwa itu menyedihkan. Baik peristiwa yang melegakan kita, maupun peristiwa yang mungkin menyulitkan hidup kita. Alkitab tetap mengatakan bahwa Elohim bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ada intervensi total. Ada keterlibatan penuh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukan setengah-setengah. Bukan sebagian. Bukan yang minim. Tetapi keterlibatan yang maksimal. Atau kita sebut optimal. Luar biasa. Dia menjadikan kita bukan sekedar tukang jam membuat jam dan biarkan bergerak sendiri. Tapi Tuhan menjadikan kita, memanggil kita, lalu Dia menuntun dan membimbing kita. Maka Dia disebut salah satunya Immanuel. Amin. Berarti Elohim ada, menyertai di dalam diri kita. Jadi kita tidak lagi jalan sendiri. Tidak, sekarang kalau kita lihat ada lelucon
yang sering ditayangkan, ya, Home Alone, jomblo katanya. Nah, Bapak Ibu, tidak. Kita penuh di dalam karya Tuhan itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, nah, pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa ini bukan ajaran panenteisme. Panenteisme itu adalah suatu ajaran ketuhanan yang menyatakan dia ada di dalam segala sesuatu. Semua hal itu dia ada di situ. Tidak. Dia memang maha hadir, omnipresent. Dia bisa ada di segala tempat. Tapi tidak berarti bahwa segala sesuatu dia ada di situ. Dan juga bukan panteisme. Karena dia ada di dalam segala sesuatu, maka segala sesuatu menjadi ilahi. Menjadi sesuatu yang kudus. Menjadi sesuatu yang sifatnya supranatural. Tidak. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena Elohim itu kudus. Dia memang berdaulat, punya otoritas. Dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha sempurna. Tapi dia tahu bagian dalam kemahakuasaannya, kesempurnaannya harus bagaimana. Tidak usah manusia mengajarin dia. Karena dia maha bijaksana. Yahweh itu maha bijaksana. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Dikatakan bahwa Elohim bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu berarti termasuk dia juga ada di dalam dalang atau sebagai dalang peristiwa yang jahat dan buruk yang terjadi dalam hidup kita? Karena dia bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga bisa seperti lalu dipikirkan, waduh, Tuhan itu juga ternyata bisa melakukan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Mari kita lihat seorang murid Tuhan yang bernama Yakov atau Yakobus mencatat. Di dalam kitabnya, mari kita lihat surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 18. Yakobus atau Yakov pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 18 kita baca. Dan ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Selanjutnya keinginan yang telah mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa yang digenapi itu melahirkan kematian. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah tersesat. Artinya apa? Jangan sampai kita salah berpikir dan menjadi bid'ah. Sebab berpikir Elohim itu mencobai. Dan dia bisa melakukan hal yang buruk. Yakov mengatakan tidak seperti itu. Malah dia mengatakan dalam ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Perhatikan di sini, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas. Dan kata Linda berkata hanya Elohim yang mengaruniakan dengan pemberian yang baik dan karunia yang sempurna.
Dalam keluarga yang baik, kita bisa menyaksikan bagaimana yang di atas, apakah dia itu opa oma atau papa mama, pasti merancangkan dan mau memberikan yang baik. Kasih karunia yang lengkap dan yang indah, yang memuaskan kepada orang-orang dalam keluarga yang dikasihi. Nah, bila mana kita mengenal dia, Elohim adalah Bapa dalam surga, maka betul dan jelas Yakov menuliskan sebagai rasul, sebagai murid Yeshua, dia mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas. Turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Kalau dia sudah memberi, bahkan dia tidak pernah mengungkit-ungkit. Nah, dengan demikian sudah memberitahu kepada kita, tidak mungkin jika Elohim dikatakan memang dia bekerja dalam segala sesuatu, bahwa dia juga termasuk berbuat hal yang buruk atau yang jahat yang merugikan. Tidak ada itu. Mari kita lihat lagi, dikatakan bahwa bekerja bersama-sama. Yuk kita lihat teksnya sebentar dalam teks Greek, ya, bekerja bersama-sama. Ini satu kata yang menarik, ya, dibesarkan di situ. Nah, dikatakan di sini, Bapak Ibu, ya. Perhatikan kata ini, ya, naikkan, ya. Nah, oidamen de hoti tois agaposi ton theon panta sunerge eis agaton. Tois kata protesin kletois ousin. Nah, kata yang menarik di sini yaitu kata panta sunerge. Nah, sunerge ini kita lihat dari kata dasar sun, artinya bersama-sama, serentak, simultan, bergerak searah. Ya, dari kata sunerge ini, work together. Tidak jalan masing-masing. Tidak terpisah bagian-bagiannya. Jadi semua sifat dan karya Elohim itu dalam satu kesatuan. Tidak ada konflik, benturan, keterpecahan, atau kontradiktif. Dari kata itu. Ada orang bertanya begini, Pak Stephen, Bapak percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Jawabannya, ya, Maha Kuasa. Lalu dia berkata, artinya berarti dia bisa melakukan segala sesuatu dong, Pak? Saya mengatakan, ya. Nah, kalau begitu Bapak, bisa nggak Tuhan menciptakan segi 8 berbentuk bundar? Coba saudara Riki berpikir sejenak, bayangkan. Segi 8 berbentuk bundar. Yosua? Naomi? Yones? Yosef? Sulit tak dibayangkan? Atau segi 4 berbentuk bundar? Nah, kalau kita jawab tidak bisa, nah berarti dia nggak Maha Kuasa. Kalau kita jawab bisa, gimana bentuknya? Kan begitu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah
keselarasan. Jawabannya, bukan dengan pertanyaan bisa tidak menciptakan segi 6, segi 7, segi 8 berbentuk bundar. Pertanyaannya aja sudah salah. Kenapa? Karena masing-masing sudah ditentukan seperti itu. Dalam kebijaksanaan Elohim, bundar ya bundar, segi ya segi. Ikuti saja. Jadi dengan kata lain, jangan coba untuk memancing, memojokkan dengan pertanyaan yang sebenarnya sudah salah. Ya tidak mungkin Bapak Ibu, Elohim itu bekerja, lalu di dalam dia menerapkan semua karyanya itu, atau memanifestasikan kuasanya, itu terjadi suatu kontradiktif, benturan, keterpecahan. Tidak seperti itu. Alkitab mengatakan dia bekerja bersama-sama. Bekerja, berjalan barengan dan memenuhi rencananya dan kehendaknya di dalam hidup saudara semua. Sejak dari kecil, bahkan sejak dari bayi pun Tuhan sudah merancangkan dalam hidup saudara dan saya. Adalah rancangan yang terbaik sampai kepada hari di mana kita diselesaikan oleh Dia dan berjumpa dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa melihat dari segi penciptaan. Bukankah semua yang Tuhan ciptakan itu dikatakan baik? Ketika Dia berkata, "Ken, fai ken." Jadi terjadilah. Dan semua hal yang dilakukan oleh Elohim, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, senantiasa ditutup dengan kata, apa yang dilakukannya adalah baik. Hebat tak? Makanya tidak heran jika orang-orang yang beriman, orang-orang percaya itu mengatakan bahwa yang datang dari atas selalu yang baik. Karena ketika dia memulai awal dari karyanya, Alkitab kitab pertama mengatakan dalam pasal yang pertama, ayat-ayat di depan sudah mengatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Elohim lakukan itu baik adanya. Namanya baik, tentu tidak ada benturan. Tidak ada yang namanya konflik, tidak ada namanya keterpecahan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi kita menyembah dan kita memuji akan Tuhan Elohim kita. Karena apa? Karena keutuhan dari karyanya dan kesempurnaan dari rancangannya di dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikatakan, ya perhatikan frasa kalimat berikutnya dari Roma 8 tersebut. Ya, coba kita melihat kembali dari Roma pasal 8 itu. Dari Roma pasal 8 itu, mari kita lihat bersama-sama. Roma 8, ayat 28, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja bersama-sama. Apa yang dia lakukan? Pertanyaannya. Yang dia lakukan disebut apa? Kalau kita lihat ayat berikutnya, lihat ayat 29 dan 30. Sebab mereka yang telah dia kenal sebelumnya, juga yang telah dia pratetapkan, proginosko, serupa dengan gambar putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah dia tetapkan sebelumnya, mereka juga dia panggil. Dan mereka yang telah dia panggil, mereka juga dia benarkan. Dan mereka yang telah dia benarkan, mereka juga telah dia muliakan. Ya kan, lihat. Bekerja bersama-sama dan finalnya memenuhi rencananya. Dalam hal ini apa? Salvation, keselamatan. Itu yang paling terutama di dalam hidup kita sebagai manusia. Yang telah berdosa, yang telah tersesat dan jatuh
Tapi oleh belas kasihan dan kasih karunia-Nya, Elohim atau Bapa Yahweh telah berkarya untuk memanggil kita kembali dan menyelamatkan. Perhatikan kata-kata ini. Yang dia tetapkan serupa dengan gambar putranya. Yang dia tetapkan, dan sudah itu dia panggil. Kemudian sesudah dia panggil, dia benarkan. Udah dia benarkan, dia muliakan. Hebat kan? Dia tetapkan. Dia panggil. Karena apa yang sudah dia tetapkan pasti dia calling, dia panggil. Sudah dia panggil untuk apa? Dibenarkan. Dikuduskan. Disucikan. Sudah itu apa? Selesai? Belum. Satu lagi, dimuliakan. Pada waktu kapan? Pada waktu hari Maranatha. Pada waktu Yeshua nanti datang. Dia akan memuliakan saudara dan saya. Dengan mahkota-mahkota yang sangat luar biasa. Dengan keindahan. Dengan kebaikan. Dengan surga yang kekal dan yang sempurna itu. Maka betul-betul bahwa rancangan Elohim itu benar-benar total selaras untuk kita. Siapa yang mengasihi Dia? Hanya orang yang tahu dan dia percaya dan yakin akan kebaikan Yahweh, maka dia akan mengaminkan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu Elohim bekerja di dalamnya. Dia tahu bahwa Tuhan terlibat. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Elohim. Maka dari itu, pertama, kalau ada orang mengatakan atau sering kita mendengar, atau bahkan kita juga kadang tidak sadar atau secara sadar mengatakan, kebetulan nih saya dapat berkat. Kebetulan nih saya naik jabatan. Kebetulan nih gua ketemu lu. Pas saya lagi berpikir tentang kamu, kita bisa ketemu. Kebetulan nih. Benarkah bahwa dalam kehidupan kita ini kebetulan, dan kebetulan? Tidak. Tidak. Yang namanya kebetulan kan tidak dalam rencana, tidak di dalam target, tidak di dalam program. Yang namanya kebetulan yang mendadak. Coincidence, artinya ya terjadi begitu saja. Tanpa ada sumbernya, tanpa dirancangkan. Itu kebetulan. Jadi apa yang tidak kita pikirkan, rencanakan, terjadi begitu saja. Dan ya inilah alam, inilah misteri kehidupan. Seperti itu kata gambaran kebetulan. Tapi bagi orang percaya, tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Mari kita lihat Efesus pasal 1. Surat Efesus. Apa yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 1 saja. Kita lihat sebagai contoh. Ayat 3 dan ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohania di alam surgawi dalam HaMashiach. Coba ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Hebat sekali. Sebelum dunia dijadikan. Wow, keren toh. Sebelum dunia ini ada bahkan. Permulaan ini ada. Di dalam kemahakuasaan dan kemahatauan Elohim. Paulus yakin bahwa Dia telah memilih kita
memilih Anda dan memilih saya. Lalu dikatakan, dalam pilihan itu dia memanggil kita supaya kita menjadi kudus dan menjadi tak bercacat di hadapannya dalam pengurusan yang dia karyakan dalam hidup kita, dalam kasih karunia kebaikannya itu untuk membentuk hidup kita, membimbing kita, mementor kita, memelihara hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bercacat. Dalam hal apa dia lakukan? Dalam kasih itu. Jadi seantero firman Tuhan, intinya adalah bicara tentang kasih Elohim yang dia curahkan kepada Anda dan saya. Kita tidak pernah berkekurangan dalam hal kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Banyak hal dalam hidup ini kita bisa kurang. Tapi dalam hal kasih Tuhan, kita berkelimpahan. Amin. Dalam hal kasih Tuhan. Saudara mengerti, tidak mengerti. Sadar atau tidak sadar. Tapi Alkitab sudah kasih kita tahu. Berita kebenaran ini. Berita yang paling penting ini. Bahwa dia sudah menetapkan, memilih kita sebelum dunia itu ada. Dan menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Maka betul toh. Bahwa di dalam karyanya yang total, selaras, bergerak penuh ke depan, dalam keutuhan, memanggil Anda, memanggil saya untuk diselamatkan olehnya. Dan menjadi milik kepunyaan Elohim. Dan menerima warisan yang kekal. Nah, kalau demikian halnya, di mana ada jaminan yang sangat mulia ini. Ada kuasa yang bekerja sangat penuh dan baik. Kemurnian dalam hidup kita. Ya, memang saya sadari wabah atau situasi sekarang ya itu cukup mencemaskan dan mengkhawatirkan. Nggak usah jauh-jauh di sini aja, beberapa tetap pakai masker. Saya suruh pakai masker. Cukup mengkhawatirkan. Saya tidak meremehkan atau menganggap kecil masalah ini. Makanya saya atur tempat duduk. Dan memang ada yang berkata, Pak, boleh nggak kami ke gereja ikut perjamuan? Ikut ibadah bersama-sama. Atau karena sudah berapa lama nggak datang jadi kangen ke gereja. Ya kan? Nah kalau udah kayak gini kan rasanya lain kan. Kangen kan ke gereja. Biasa kalau nggak ada masalah disuruh ke gereja males. Ogah. Nah sekarang dengan kejadian seperti itu malah sebaliknya. Boleh nggak datang ke gereja? Malah saya berkata, jangan. Jangan ke sini. Baru kali ini loh, sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan, melarang orang datang ke gereja. Saya juga rasanya, aduh ini orang beriman atau tidak beriman ya hamba Tuhan begini nih. Ya, serba susah juga. Kenapa jangan datang? Ya, kita ikuti instruksi pemerintah yang baik. Ya, kita dukung kebijaksanaan pemerintah untuk kebaikan penduduk Indonesia, kebaikan rakyatnya. Lalu juga dengan tanpa ramai, kan tidak terlalu menyolok. Kalau ramai datang, kan nanti ada pemeriksaan atau ada kecurigaan, bahkan pihak tertentu dari keamanan bisa datang juga, ya, untuk bertanya dan sebagainya. Tapi kalau kita cuma segini, ya sudah kalau ditanya, saya akan jawab lagi live streaming, membantu ini beberapa orang mempersiapkan untuk ini. Makanya lihat di depan mobil tidak ada, cuma parkir 1-2 saja. Nah, itu
Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, kondisi yang tidak mudah seperti ini. Dengan mengikuti berita-berita yang masuk, meningkatnya orang-orang yang menjadi korban dari wabah COVID-19 ini. Kita juga merasa, waduh, cemas sekali. Ya. Kita saja, bukan saja kita takut sama orang lain juga takut sama kita kalau berdekatan. Kalau bisa jauh-jauh. Ada yang mengatakan bahwa suara batuk kita, suara bersin kita, itu lebih menakutkan dibanding suara kuntilanak. Ya saya pikir-pikir, benar juga. Kalau ada suara kuntilanak, gitu misalnya, suara kuntilanak di hutan. Ya, kalau ada orang masih oke aja, mau tahu tuh rupa kuntilanak kayak apa. Ya, mungkin berhenti sebentar tuh mau lihat dulu, masih iseng tuh. Setelah lihat baru lari. Nah kalau sekarang orang batuk, kita nggak perlu lihat, langsung ngacir, langsung lari. Jadi memang betul suara batuk kita itu lebih mengerikan dari suara kuntilanak. Hidup suasana masyarakat banyak sekali berubah. Bahkan imbasnya kepada gereja. Dan juga imbasnya kepada keluarga. Makanya makin baca, makin mengikuti berita, hati itu makin menjadi tidak tenang, menjadi susah. Di beberapa grup saya pesan, tolong sudah jangan banyak kirim berita-berita virus, COVID, saya bilang, capek. Ya sudahlah, berhentilah mengirimkan berita-berita itu. Tinggal Anda baca di media massa. Sudah baca, mengerti sendiri, renungkan sendiri, kemudian ikuti instruksi. Nggak usah kita terlalu kepo. Bagi sana, bagi sini, kirim sana, kirim sini. Buka grup hamba Tuhan ini, buka grup ini pelayan ini terus. Capek. Ya, pusing, jangan. Saya harap melalui mimbar ini, orang-orang suka kirim-kirim berita tentang COVID, sudahlah. Ya. Tidak perlu, kenapa? Karena orang lain juga punya mata, punya channel, punya sumber untuk membacanya. Sudah lebih baik. Nah, kembali, periksa diri kita. Mendekat kepada Tuhan. Mengasihi Dia. Bernyanyi, berdoa, atau baca-baca berita tertentu yang baik untuk membuat hati kita menguat. Membuat hati kita tetap bersuka cita. Dan melakukan tugas kita dengan memohonkan penyertaan Elohim dalam hidup kita. Kalaupun terpaksa harus pergi, terpaksa harus keluar jalan, tapi berdoa dan menyerahkan kepada Elohim. Sambil kita melihat dan memperhatikan situasi yang diupdate oleh pemerintah pusat ataupun Pemda setempat. Perhatikan, karena kita diberi akal budi. Kita diberi oleh Tuhan nalar, pengetahuan untuk membaca, melihat, dan menyimpulkannya. Lalu kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah kita harus percaya. Harus ada keyakinan yang tidak boleh pernah berubah dan runtuh. Yakni apa? Yakni Elohim bekerja dalam segala hal. Dan semua yang dia kerjakan adalah selaras. Harmonis. Utuh. Di dalam hidup saudara. Sejak kecil
sampai beruban. Firman Tuhan mengatakan apa? Dia menggendong kita. Dia memikul kita. Dia memangku kita. Bahkan dia mau menyelamatkan kita. Di akhir dari pemberitaan firman ini, percayakan hidup kita masing-masing, keluarga kita, pekerjaan, masa depan kita, rencana-rencana kita dalam rencananya. Doakan dan serahkan. Itu adalah urusan Elohim, Tuhan semesta alam, Yahweh yang mulia, yang memimpin seterusnya. Kita hanya lakukan saja. Kalau memang harus diam, kita diam. Kalau tidak ada pilihan lain, harus jalan, jalan. Dan kita percaya, Yahweh menyertai kita jalan, dan Yahweh menyertai kita pulang. Amin. Itu. Jadi iman itu harus tetap ada. Maka dikatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Elohim bekerja dalam segala hal. Dalam kehidupan Anda. Segala hal, segala sesuatu. Itulah Tuhan kita. Dan itulah iman kita kepada Dia. Setiap hari, setiap waktu. Jalani kehidupan ini. Hadapi segala situasi. Selain dengan ketenangan, dengan nalar pengetahuan kita, tapi juga dengan iman kita. Amin. Nah, minggu depan dalam pelayanan khotbah akan disampaikan oleh Guru Injil Paulus G. Tetap live streaming dengan tema berhikmat dan beriman. Ini menarik sekali. Bapak Ibu boleh mendengarkannya. Berhikmat dan beriman. Ya, dalam keselarasan seluruh karya Elohim. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, percayakah Anda bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita? Percaya? Amin? Amin.